Halo semua, selamat datang di channel Cerita Kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah yang mungkin terdengar aneh dan tidak biasa. Sebuah cerita tentang hubungan yang terjalin antara seorang mantu perempuan dan ayah mertuanya. Aneh, bukan? Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Dan semuanya bermula dari sebuah kesalahan yang tidak sengaja terjadi oleh suami si perempuan itu sendiri. Sebuah kejadian yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan ingat, anggaplah cerita ini hanya untuk hiburan semata. Jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian, itu bisa jadi hanya kebetulan. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Selamat menikmati kisah ini. Perkenalkan, namaku Danu. Aku berumur 22 tahun dan tinggal di sebuah desa kecil yang terletak cukup jauh dari keramaian kota. Desa kami sangat tenang, dikelilingi oleh alam yang masih asri, jauh dari polusi dan hiruk pikuk kehidupan kota besar. Sungguh, sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang aku impikan ketika masih di bangku sekolah dulu. Namun, itulah kenyataannya. Aku harus menerima dan menjalani kehidupan ini meski kadang aku merasa bosan dan jenuh. Cerita ini dimulai ketika aku baru saja lulus dari SMA. Saat itu, aku bingung antara melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Orang tuaku, terutama ibu, sangat ingin agar aku melanjutkan kuliah, tetapi hatiku tidak tertarik. Aku merasa bahwa bekerja lebih penting daripada duduk di bangku kuliah yang rasanya hanya akan membuang-buang waktuku. Aku ingin mandiri, memiliki penghasilan sendiri, dan memulai hidupku dengan caraku sendiri. Aku pun mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan, melamar ke banyak perusahaan, pabrik, bahkan toko-toko kecil yang ada di kota, tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang membalas lamaran kerjaku. Aku pun merasa frustasi, tak tahu harus bagaimana lagi. Sampai akhirnya, ibu memberiku sebuah saran yang tak terduga. Ibu menyuruhku untuk pergi ke kota dan membantu teman lamanya, yaitu Ibu Arum, yang memiliki toko di kota besar. Ibu Arum, yang juga sudah cukup lama berhubungan dengan keluarga kami, memang memiliki usaha yang sukses di bidang retail dan dia membutuhkan seseorang untuk membantu di tokonya. Awalnya aku ragu, aku masih bingung apakah sebaiknya mengikuti saran ibu atau tetap berusaha mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, setelah memikirkan lebih matang dan dengan adanya tekanan dari ibu yang terus mendesakku, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti sarannya. Aku pun membeli tiket bus dan berangkat ke kota, meninggalkan desa kecilku untuk pertama kalinya. Sesampainya di kota, aku melihat seorang wanita yang sedang memegang selembar kertas dengan namaku tercetak di atasnya. Ternyata itu adalah Ibu Arum yang datang menjemputku. Saat itu, aku cukup terkejut melihat penampilannya. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, tapi wajah dan tubuhnya masih tampak sangat muda. Ia terlihat lebih segar dan bugar daripada wanita seumurannya. Seperti wanita muda yang baru menginjak usia 30-an. Aku pun merasa canggung dan sedikit bingung, namun Ibu Arum menyambutku dengan hangat, mempersilakan aku untuk naik ke mobilnya dan membawaku ke rumahnya. Sesampainya di rumah, aku bertemu dengan suami Ibu Arum, Pak Wira. Pak Wira adalah pria yang sudah cukup berumur, dengan rambut mulai memutih dan tubuh yang agak gemuk. Namun, meskipun usianya lebih tua, ia masih tampak cukup tampan dan tentu saja memiliki banyak harta. Pak Wira juga menyambutku dengan ramah. "Selamat datang, Danu. Semoga kamu betah tinggal di sini," katanya dengan senyuman yang menenangkan. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil, sedikit merasa canggung di hadapan mereka. Malam itu, kami makan bersama di meja makan, dan Pak Wira
mulai mengobrol denganku. "Danu, kamu bisa tinggal di sini saja. Kami tidak punya anak, jadi kadang kami merasa sepi. Lagi pula, toko yang kamu bantu kerja juga dekat dari sini. Kalau kamu tinggal di sini, kamu bisa lebih dekat dengan ibu," ujarnya dengan ramah. Aku merasa agak bingung mendengar tawaran itu. Namun, karena aku tidak punya tempat lain untuk tinggal dan merasa nyaman dengan suasana rumah mereka, aku akhirnya setuju. "Baiklah, Pak. Terima kasih," jawabku, sedikit ragu namun juga merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk sementara waktu. Setelah makan, Ibu Arum membawa aku ke kamar yang sudah disiapkan untukku. Aku memasuki kamar itu, meletakkan tas, dan langsung berbaring di tempat tidur. Walau seharian perjalanan dari desa ke kota cukup melelahkan, pikiranku tetap terjaga. Sesekali aku teringat pada Ibu Arum yang tampaknya memiliki segala yang dibutuhkan dalam hidup. Namun, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Sejak pertama kali bertemu dengannya, ada perasaan yang berbeda. Entah kenapa hatiku merasa tergelitik. Namun, aku mencoba menepis perasaan itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya karena aku merasa canggung berada di tempat baru. Pagi harinya, aku mulai bekerja di toko milik Ibu Arum. Tugas pertama yang diberikan padaku adalah bekerja sebagai kasir, mendampingi pegawai yang sudah lama bekerja di sana. Semua tampak berjalan biasa, meskipun aku mulai merasakan kedekatan yang berbeda antara aku dan Ibu Arum. Setiap kali dia datang ke toko untuk mengecek barang-barang, dia sering membawa makanan untukku. Aku tak tahu mengapa, tetapi perhatian yang diberikan Ibu Arum itu membuat hatiku semakin penasaran. Hari-hariku di kota bersama Ibu Arum dan Pak Wira berjalan begitu cepat. Toko milik Ibu Arum sangat sibuk dan aku mulai terbiasa dengan aktivitas sehari-hari di sana. Tugas utamaku adalah menjadi kasir, tetapi lama-kelamaan aku juga mulai membantu dengan hal-hal lain, seperti menyusun stok barang dan melayani pelanggan yang datang. Semuanya terasa normal, namun ada hal yang berbeda. Hal itu adalah kehadiran Ibu Arum yang selalu memperhatikanku dengan cara yang membuatku merasa spesial. Setiap kali Ibu Arum datang ke toko, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia selalu membawa makanan untukku, atau sekadar menyapaku dengan senyuman hangat yang membuatku merasa dihargai. Ada suatu ketulusan di matanya, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul setiap kali melihatnya. Sebagai seorang wanita yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, Ibu Arum tampaknya memiliki daya tarik yang luar biasa. Wajahnya yang awet muda, tubuhnya yang masih bugar, dan sikapnya yang ramah membuatnya mudah diterima siapa saja. Meskipun demikian, aku mencoba untuk menahan diri dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Aku sadar Ibu Arum adalah istri dari Pak Wira dan mereka sudah memiliki hubungan yang lama. Aku harus menghormati itu dan tidak terjerumus dalam perasaan yang bisa menghancurkan semuanya. Namun, setiap hari aku semakin sulit menahan perasaan itu. Aku tidak tahu apakah Ibu Arum juga merasakannya, atau itu hanya perasaanku saja yang berlebihan. Suatu hari, sekitar 2 minggu setelah aku mulai bekerja di toko, Pak Wira mengumumkan bahwa ia harus pergi ke kota lain untuk urusan bisnis. Ibu Arum pun memberitahuku bahwa ia akan mengikutinya untuk memeriksa beberapa cabang toko mereka di kota tersebut. Seperti biasa, aku diminta untuk menjaga toko selama mereka pergi. Meski merasa agak kesepian karena rumah menjadi sepi, aku tetap melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Keesokan harinya, saat Pak Wira dan Ibu Arum berangkat ke kota, aku hanya tinggal di rumah mereka. Tidak ada yang spesial, hanya rutinitas sehari-hari yang membuatku merasa sedikit bosan. Aku memutuskan untuk beristirahat di kamar sejenak setelah makan siang. Tiba-tiba,
Sekitar jam 9 malam, aku terbangun dari tidurku ketika mendengar ketukan di pintu kamar. "Ada apa, Bu?" tanyaku, sedikit terkejut. Aku membuka pintu dan mendapati Ibu Arum berdiri di depanku, mengenakan pakaian rumah yang nyaman, namun ada yang berbeda. Wajahnya tampak sedikit cemas, dan matanya memancarkan kelelahan. "Danu, bisa bantu ibu sebentar? Ada masalah di kamar mandi," ujar Ibu Arum dengan suara lembut. Aku merasa bingung, namun segera mengiyakan. "Tentu, Bu. Apa yang terjadi?" Ibu Arum meminta aku untuk mengecek keran di kamar mandinya yang tiba-tiba tidak bisa mengalirkan air. Aku mengikutinya menuju kamar mandi dan mulai memeriksa pipa-pipa yang ada di sana. Ternyata keran itu memang tersumbat dan aku berhasil memperbaikinya dalam waktu singkat. Namun, selama aku berada di kamar mandi itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali mataku melirik Ibu Arum yang berdiri di dekat pintu, menunggu sambil memperhatikanku dengan tatapan yang sulit untuk kuartikan. Ada ketegangan di udara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu aku selesai memperbaiki keran, Ibu Arum tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Danu. Ibu merasa lebih tenang sekarang." Aku tersenyum, merasa sedikit lega karena bisa membantu. Namun, sebelum aku pergi, Ibu Arum memanggilku dengan suara yang sedikit bergetar. "Danu, aku ingin bicara denganmu sebentar." Aku berhenti dan menoleh. "Tentu, Bu. Ada apa?" Ibu Arum menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Aku merasa aneh akhir-akhir ini. Kadang aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan pada siapapun. Dan entah kenapa aku merasa nyaman bisa berbicara denganmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya aku terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Aku mencoba menjaga jarak, namun saat itu aku merasakan kedekatan yang semakin kuat. Ibu Arum bukan hanya seorang bos yang baik, tetapi juga seorang wanita yang penuh dengan perhatian dan kehangatan. "Bu, saya hanya ingin kamu merasa nyaman. Kamu bisa berbicara apapun dengan saya," jawabku, mencoba memberi dukungan. Ibu Arum kemudian duduk di sisi tempat tidur dan menatapku dengan mata yang penuh emosi. "Danu, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dengan Pak Wira. Kami sudah bersama lama, tetapi aku merasa ada kekosongan dalam hidupku yang sulit diisi. Aku hanya bisa diam mendengarkannya. Aku tidak tahu bagaimana merespon perasaan yang begitu dalam itu, tetapi aku bisa merasakan betapa beratnya yang sedang ia alami. Ibu, kamu berhak bahagia. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, dan kadang kita harus berani mencari apa yang kita butuhkan untuk merasa lengkap," jawabku dengan hati-hati. Ibu Arum menatapku dengan intens. Mata kami saling bertemu, dan dalam sekejap aku merasakan sesuatu yang tak terungkapkan. Tanpa sadar, jarak kami semakin dekat, dan detak jantungku semakin cepat. Namun, aku tahu ini adalah jalan yang berbahaya. "Ibu, kita harus berhati-hati," ujarku perlahan, mencoba mengingatkan diri sendiri untuk tetap menjaga jarak. Ibu Arum mengangguk pelan, namun senyum tipis muncul di bibirnya. "Aku tahu, Danu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang menghubungkan kita." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa diam, menyimpan perasaan yang tidak seharusnya ada di hati ini. Perasaan yang semakin tumbuh meski aku tahu bahwa itu bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meski aku mencoba untuk tetap menjaga jarak, semakin sulit untuk menahan perasaan yang tumbuh antara aku dan Ibu Arum. Setiap kali Pak Wira pergi keluar kota, aku merasa seolah dunia hanya berputar di sekitar aku dan Ibu Arum. Ada banyak momen yang semakin mengaburkan batasan antara keduanya, mulai dari percakapan yang lebih dalam hingga kebersamaan
yang terasa sangat personal. Aku mulai merasa seolah-olah kami berada di dalam dunia kami sendiri, terisolasi dari kenyataan yang ada. Suatu malam, setelah seharian bekerja di toko, Pak Wira kembali ke kota dan langsung melanjutkan urusannya. Aku merasa lega karena akhirnya ada jarak antara aku dan Ibu Arum. Meski dalam hatiku masih ada kekosongan yang tidak bisa aku jelaskan. Tetapi ketika malam tiba, aku kembali merasa bahwa Ibu Arum membutuhkan aku. Seperti biasa, setelah makan malam bersama, Ibu Arum menyuruhku untuk beristirahat dan tetap di rumah menjaga toko. Sementara ia ingin mandi untuk menyegarkan diri. Namun, saat aku sedang bersantai di ruang tamu, aku mendengar langkah kaki menuju kamar. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka perlahan. Ibu Arum berdiri di sana dengan tatapan yang lebih tajam dan lebih dalam dari sebelumnya. "Danu," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat bingung dengan perasaanku. Aku terdiam, menatapnya dengan rasa cemas yang mendalam. "Bu, kita harus berhati-hati. Semua ini bisa berbahaya untuk kita berdua." Ibu Arum berjalan mendekat, dan kali ini tidak ada jarak lagi di antara kami. Matanya yang biasanya penuh perhatian kini terlihat gelisah dan penuh kebingungan. "Aku tahu, Danu, tapi aku merasa terjebak dan aku merasa nyaman denganmu, lebih dari yang pernah aku rasakan." Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua kata-kata yang tidak terucapkan seolah berkumpul di antara kami. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang semakin keras. Sebuah perasaan yang tak bisa kujelaskan melingkupi diriku. Bagaimana bisa aku begitu dekat dengan istri orang? Bahkan setelah aku mengetahui betapa berbahayanya ini, Aku aku juga merasa sesuatu, Bu. Jawabku, suaraku hampir tidak terdengar. Ibu Arum mengangguk pelan, lalu menunduk, tampaknya merasa terperangkap. Dalam dilema batinnya sendiri, tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. "Danu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu apakah aku harus terus hidup dengan perasaan ini, atau apakah aku harus berhenti dan kembali ke jalanku yang benar." Aku merasa dilema yang sama. Aku tahu ini salah, aku tahu ini bisa merusak banyak hal, tapi di sisi lain, perasaan yang tumbuh begitu dalam dan kuat tidak bisa aku sembunyikan begitu saja. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mengendalikan diri. Dan saat itu, Ibu Arum berjalan mendekat, dan tanpa kata-kata lagi, ia meletakkan tangannya di bahuku, memberi dorongan yang membuatku tak mampu menahan diri lebih lama. Keinginan yang selama ini tertahan, kini keluar begitu saja. Tangan kami bersentuhan, dan seketika itu juga semuanya terasa berbeda. Tiba-tiba, aku merasakan angin malam yang masuk melalui jendela dan menyapu wajah kami. "Kita harus berhenti," kataku dengan suara parau, meskipun aku tahu bahwa kata-kata itu datang terlambat. Aku tahu semakin aku mencoba menjauh, semakin dekat aku terjebak dalam perangkap ini. Namun, Ibu Arum menatapku, lalu perlahan ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku, Danu. Aku tidak bisa pura-pura tidak merasa apa-apa. Kali ini kami tidak bisa mundur. Dalam sekejap, kedekatan kami berlanjut ke suatu tempat yang sangat gelap dan berbahaya. Aku tahu ini adalah sesuatu yang tak termaafkan. Namun, perasaan kami saling mengisi, saling mencari kehangatan yang selama ini hilang. Tak ada kata-kata lagi, hanya desahan dan detak jantung yang berpadu dalam keheningan malam. Namun, pada saat yang sama, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasa sangat bersalah, tidak hanya kepada Pak Wira, tetapi juga kepada diriku sendiri. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tidak dapat diubah, dan bahwa semua yang terjadi malam itu akan memiliki konsekuensi besar. Setelah malam itu,
suasana di rumah berubah. Ibu Arum dan aku mulai menghindari kontak langsung, meskipun perasaan yang terpendam tetap ada. Pak Wira yang semula tidak terlalu mencurigai apapun, mulai merasa ada yang berbeda. Aku merasa gelisah setiap kali bertemu dengannya, seolah-olah ada rahasia besar yang tidak bisa aku ungkapkan. Namun, segalanya berubah ketika suatu hari, Pak Wira mengundangku untuk berbicara di ruang tamu. Aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Danu, aku tahu ada yang terjadi antara kamu dan istriku," kata Pak Wira dengan suara yang datar namun penuh tekanan. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pak Wira menghela napas dan menatapku tajam. "Aku sudah tahu dari lama, Danu. Aku tidak bodoh. Aku tahu kalian berdua tidak bisa saling menahan perasaan. Aku tidak bisa lagi berbohong. Perasaan yang selama ini aku coba untuk sembunyikan, kini akhirnya terbongkar. Semua yang terjadi antara aku dan Ibu Arum tidak lagi bisa dipendam. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu terasa begitu berat. Aku merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar, dan semua yang terjadi antara aku dan Ibu Arum kini terungkap di hadapan Pak Wira. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya yang awalnya penuh harapan, kini berubah menjadi keras, penuh kekecewaan. Pak Wira tidak langsung mengatakan apapun setelah pengakuan itu. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang penuh pertanyaan dan kekecewaan. Namun, suasana hening itu akhirnya pecah ketika ia berkata dengan suara yang pelan namun penuh makna, "Jadi ini yang terjadi, Danu? Kamu dan istriku." Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata terasa sangat sulit keluar dari mulutku, karena aku tahu bahwa tidak ada kata yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Semua kesalahan yang telah aku buat, yang telah aku pilih, kini harus aku pertanggungjawabkan. Aku merasa sangat kecil di hadapan Pak Wira. "Pak Wira, saya minta maaf. Semua yang terjadi tidak pernah saya niatkan untuk menghancurkan keluarga ini. Saya sangat menyesal," kataku dengan suara yang gemetar. Aku tahu bahwa meskipun aku meminta maaf, itu tidak akan menghapus kenyataan yang ada. Pak Wira hanya mengangguk pelan, seolah ia sudah menerima kenyataan pahit yang sulit diterima. Terkadang, hidup ini memang penuh kejutan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan dengan semuanya ini, Danu. Aku sangat kecewa, sangat. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ini terjadi di bawah atap rumah kita sendiri. Aku merasa sesak di dadaku. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihat seseorang yang kita hormati dan kita anggap sebagai teman merasakan pengkhianatan yang kita lakukan. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Namun, setelah beberapa saat, Pak Wira berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatapku untuk terakhir kalinya. "Aku akan pergi dari sini, Danu. Aku akan memberi kalian waktu untuk menyelesaikan masalah kalian. Tapi ingat, kamu harus pergi dari sini setelah ini. Tidak ada tempat bagi kamu lagi di rumah ini," ujarnya dengan suara yang datar dan penuh penekanan. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Setelah semua yang terjadi, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensinya. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam sekejap, dan aku harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Pak Wira keluar dari rumah, meninggalkan aku dan Ibu Arum dalam kebisuan yang mencekam. Ibu Arum, yang sejak tadi diam saja, akhirnya berbicara. "Danu, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu semuanya salah, tapi aku merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku kendalikan. Aku tahu aku telah menyakiti banyak orang, terutama Pak Wira." Aku menatap Ibu Arum, merasakan kesedihan yang sangat dalam. "Ibu Arum, saya juga minta maaf. Saya tahu ini salah, tapi perasaan yang tumbuh itu begitu kuat.
dan kita tidak bisa menghindarinya begitu saja. Tapi sekarang saya tahu bahwa kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Ibu Arum mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Kita harus menghadapinya, Danu. Mungkin ini saatnya untuk semua ini berakhir dan kita kembali ke jalan yang benar. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah aku buat. Aku tidak hanya mengkhianati Pak Wira, tetapi juga menghancurkan keluarga yang sudah terjalin lama. Semua itu terjadi karena aku terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Tetapi pada akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ini membawa akibat yang sangat besar. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak Wira, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke kampung halamanku. Aku berpamitan dengan Ibu Arum, yang juga menyarankan agar aku pergi dan mulai kembali ke jalan yang benar. Kamu harus melanjutkan hidupmu, Danu. Jangan biarkan semuanya menghancurkanmu lebih jauh, kata Ibu Arum dengan lirih. Meninggalkan rumah itu adalah keputusan yang sulit. Aku merasa kehilangan banyak hal dalam hidupku. Kehilangan rasa hormat diri, kehilangan seorang teman, dan tentu saja kehilangan hubungan yang semula terjalin dengan baik. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus belajar untuk menerima semua akibat dari pilihanku. Di perjalanan pulang, aku merenung. Semua yang terjadi telah mengajarkan aku banyak hal, bahwa hidup ini penuh dengan pilihan yang sulit, dan setiap pilihan akan membawa konsekuensi. Aku juga menyadari bahwa meskipun perasaan itu sangat kuat, kita tidak bisa membiarkan diri kita terseret dalam godaan yang bisa merusak semuanya. Kekayaan materi dan kenyamanan hidup tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati yang datang dari hubungan yang tulus dan penuh rasa hormat. Sesampainya di kampung, aku berusaha untuk memulai hidup baru. Aku bekerja keras, mencoba melupakan semua kenangan pahit yang datang dari hubungan yang salah. Aku juga berusaha memperbaiki hubungan dengan keluargaku yang sangat khawatir setelah aku pergi tanpa memberi kabar. Namun, meskipun aku telah kembali ke jalan yang benar, bayang-bayang masa lalu selalu mengikutiku. Aku tahu bahwa kehidupan tidak bisa kembali seperti semula, dan aku harus menerima bahwa setiap langkah yang aku ambil membawa aku lebih dekat pada kedewasaan, pada pemahaman bahwa tidak semua hal yang tampak menggoda itu baik untuk kita. Kisah ini mengingatkan aku bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih jalan hidup, karena suatu keputusan yang salah bisa mengubah segalanya. Cinta yang datang dari godaan sementara tidak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan yang kita peroleh melalui ketulusan dan penghormatan pada orang lain.